KPU diduga meloloskan secara paksa 3 partai politik peserta pemilu 2024, yaitu Partai Gelora, Partai Kebangkitan Nasional, dan Partai Garuda. Ada pengakuan dari pengurus KPU daerah bahwa Ketua KPU Hasyim Asy'ari memerintahkan agar mengubah hasil verifikasi faktual 3 partai tersebut. Jika benar informasi ini, sungguh bejat perilaku pimpinan KPU. Bagaimana mungkin akan melahirkan, menghasilkan pemimpin yang bersih, yang bagus, yang amanah, jika dalam proses awalnya saja sudah dipenuhi dengan kecurangan dan kejahatan seperti ini. Saya menyebutnya lebih suka sebagai kejahatan, bukan cuma sekedar kecurangan ya. Dulu Rizal Ramli menyebutnya demokrasi kita bergeser dari mulai demokrasi prosedural, administratif ya, lalu demokrasi transaksional, beli membeli, kemudian terakhir demokrasi kriminal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, beberapa hari lalu, Rabu kalau nggak salah ya, Rabu kemarin KPU mengumumkan jumlah partai politik yang lolos verifikasi faktual ya. Saya ada di sekitar situ dan mengalami kemacetan yang luar biasa sampai malam karena ternyata pengumumannya sekaligus seremoni pengambilan nomor dan lain-lainnya itu dilakukan pada hari itu juga, dan suasana yang terjadi di Jalan Diponegoro Jakarta Pusat itu merambah kemana-mana sampai ke Tamrin, ke bahkan Budi Kemulian dan seterusnya sebagainya. Nah, yang menarik adalah bahwa 1 atau 2 hari sebelum pengumuman, Ketua Majelis Syuro Partai Umat Muhammad Amin Rais ya, yang disebut juga Bapak Reformasi, itu membuat video pendek dan disebarkan secara luas di platform media sosial termasuk grup-grup WA, itu yang intinya menyatakan bahwa KPU akan meloloskan semua partai kecuali Partai Umat. Ya, intinya seperti itu ya. Untuk itu sejumlah orang pihak menyayangkan kalau benar yang dikatakan Amin Rais dengan berbagai macam konspirasi dan persekongkolannya, maka itu sudah menciderai demokrasi. Kita juga baca satu artikel, saya lupa penulisnya. Oh, bukan artikel, pernyataan pers dari Ketua Umum Parmusi ya, Parmusi Usama Hisham, itu teman saya waktu sama-sama di sebuah media nasional. Dia menyatakan bahwa Partai Umat itu aset nasional. Bahkan dalam pengantar awal di paragraf awal, Usama Hisham mengingatkan Presiden Jokowi bahwa Partai Umat itu aset nasional dan jangan dizalimi. Nah, menariknya saudara sekalian, kemarin itu koran Tempo menurunkan sebuah artikel editorial. Kita tahu editorial itu bukan berita. Kalau berita itu benar-benar capture yang ada di lapangan, yang terjadi di lapangan. Juga bukan artikel ya. Tapi editorial itu adalah sikap resmi redaksi terhadap suatu persoalan yang dianggap penting untuk diangkat dalam media tersebut, entah cetak, elektronik, dan lainnya. Nah, Tempo tanggal 13 Desember menurunkan, koran Tempo ya, maksud saya, menurunkan editorial yang berjudul Skandal Verifikasi Faktual KPU yang Membahayakan Demokrasi. Wah, ini seru sekali. Ada beberapa catatan penting ya. Saya baca beberapa paragraf awal ya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang baru disahkan DPR mengancam demokrasi lewat pengekangan berpendapat. Kini beban demokrasi Indonesia kian berat dengan munculnya berita KPU meloloskan 3 partai peserta pemilu 2024 yang sebetulnya tak memenuhi syarat dalam verifikasi partai politik. Nah, ini menarik saudara.
KPU diduga meloloskan secara paksa 3 partai politik peserta pemilu 2024, yaitu Partai Gelora, Partai Kebangkitan Nasional, dan Partai Garuda. Ada pengakuan dari pengurus KPU daerah bahwa Ketua KPU Hasyim Asy'ari memerintahkan agar mengubah hasil verifikasi faktual 3 partai tersebut. Jika benar informasi ini, sungguh bejat perilaku pimpinan KPU. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP mesti mengusut tuduhan serius ini dan memecat komisioner KPU jika terbukti benar. Apa yang dilakukan Hasyim Asy'ari dan kawan-kawan sungguh mencoreng demokrasi, sistem politik yang kita sepakati setelah reformasi 1998. Pemilu yang jujur, pemilu yang bebas, jujur, dan adil adalah sarana utama demokrasi Indonesia tegak. Tanpa pemilu yang transparan, Indonesia akan kembali ke zaman gelap Orde Baru, yaitu mengakali pemilu atau menyelenggarakannya sebagai cara pura-pura demokratis. Ada banyak dugaan motif meloloskan 3 partai baru itu. Kita tahu pentolan Partai Gelora adalah ex-pengurus teras Partai Keadilan Sejahtera. Juga PKN adalah mantan pengurus Partai Demokrat. Kedua partai tak diajak berkoalisi dengan PDI Perjuangan, partai penyokong Presiden Joko Widodo. Untuk pemilu 2024, keduanya juga sedang menimbang Anies Baswedan calon presiden Partai Nasdem. Mulai masuk nih konspirasinya, paling nggak dugaan konspirasinya ya. Menggembosi 3 partai itu bisa mengurangi jalan mulus Anies Baswedan menjadi calon presiden. Anies, Gubernur Jakarta 2017-2022, disebut-sebut sebagai rival terberat Ganjar Pranowo. Gubernur Jawa Tengah, politikus PDI Perjuangan yang secara implisit mendapat dukungan Presiden Jokowi. Jika benar manipulasi verifikasi partai untuk tujuan menjegal calon presiden potensial yang tak didukung penguasa, sungguh rusak politik Indonesia. Saudara sekalian, ini menariknya adalah bahwa di obrolan-obrolan kaum aktivis pergerakan, juga kaum intelektual akademisi, itu ada semacam tanda kutip keyakinan bahwa meloloskan 3 partai tadi, Gelora, PKN, dan Garuda tadi, adalah memang dengan motif-motif tertentu seperti yang disinggung oleh koran Tempo tadi. Teman saya mengatakan ini predator ya. Kita tahu Gelora itu dianggap sebagai predatornya PKS, lalu PKN ini dianggap sebagai predatornya Demokrat, dan Garuda ini dianggap balas jasa karena Garuda mengajukan judicial review kepada MK tentang tidak wajibnya partai peserta pemilu yang sudah peserta pemilu untuk mengikuti verifikasi faktual ulang. Dan ini luar biasa ternyata disetujui oleh MK. Dan verifikasi faktual itu jangankan partai baru netes, baru lahir ya, partai yang sudah eksis saja itu kalau betul-betul diverifikasi faktual itu babak belur, repot bener, mesti punya cabang anggota di kecamatan sekian, di kabupaten kota sekian, dan seterusnya dan sebagainya. Nah, ini menarik sekali, saudara. Seperti koran Tempo mengatakan tadi, kalau memang benar seperti ini, sungguh bejat ya, sungguh bejat. Saya juga ikut-ikutan ngomong bejat ya. Tapi memang karena ini editorial, boleh kan saya katakan editorial itu adalah sikap resmi redaksi ya, kebijakan redaksi terhadap satu isu, satu tema tertentu yang sedang dianggap penting atau hangat di publik masyarakat. Makanya koran Tempo bisa mengatakan bejat karena sikap politik mereka. Tentang adanya anggota KPU daerah yang mendapat intimidasi, ancaman dari KPU pusat, khususnya dari ketua KPU pusat Hasyim Asy'ari, itu ada beritanya. Jadi bukan hoax ya. Ini ada Tribun News, anggota KPUD mengaku dapat ancaman dan intimidasi dari KPU pusat ya. Saya baca beritanya sebentar. Anggota Komisi KPU daerah mengaku mendapat ancaman dan intimidasi dari KPU pusat. Ancaman oleh KPU pusat ini dilakukan dalam upaya agar KPU daerah turut melakukan manipulasi dalam proses verifikasi faktual yang merupakan tahap pemilu 2024 ya. Proses manipulasi ini dalam bentuk mengubah data partai politik yang tidak memenuhi syarat atau TMS menjadi memenuhi syarat atau MS. Hal tersebut disampaikan oleh Ibnu Samsu Hidayat dan dari Temis Indonesia Law Firm kepada awak media saat mengirim surat somasi kepada KPU RI Selasa.
Beberapa modus kecurangan dalam verifikasi itu yang kami terima adalah proses dari TMS, tidak memenuhi syarat, jadi MS ya, memenuhi syarat dari berbagai partai politik yang sedang dilakukan verifikasi faktual di daerah, kata Ibnu di kantor KPU Jakarta. Saudara sekalian, ini makin menguak ya. Bagaimana mungkin sebuah negara yang setelah mengalami tanda kutip merasa tertekan selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru yang dianggap otoriter itu ya, jauh dari nilai-nilai demokrasi, kemudian mereka gulingkan kekuasaan itu, lalu mereka bertekad akan menyelenggarakan pemerintahan dengan cara demokrasi, tapi dalam proses kemarinya demokrasi itu dikangkangi, dikadali, dicurangi. Bagaimana mungkin akan melahirkan, menghasilkan pemimpin yang bersih, yang bagus, yang amanah jika dalam proses awalnya saja sudah dipenuhi dengan kecurangan dan kejahatan seperti ini. Saya menyebutnya lebih suka sebagai kejahatan, bukan cuma sekedar kecurangan ya. Dan seperti biasa kalau kita ikuti pendapat-pendapat komentar dari netizen, sadis luar biasa ya. Sebelumnya saya kasih bacain, ini ada Akar Rumput. Akar Rumput ini menulis bagus sekali ya. Dia sertakan semacam sebutnya meme ya, walaupun cuma huruf semua. Waspadalah gitu aja, waspadalah titik 3 dan tanda seru 3. Tapi dia sertakan di bawahnya itu ingat, tentu kemenangan pemilu di RI itu bukan suara rakyat, tapi keputusan KPU. Maka awasi KPU, waspadai manuver KPU. Jadi benar sekali bahwa pemilu itu di Indonesia, maksud saya terutama, itu bukan sekedar kampanye, bukan sekedar menemui konstituen ya, bagi-bagi kaos, bagi-bagi sembako, money politik dan sebagainya, apalagi cuma adu visi, adu misi, adu program, lupakanlah itu ya. Bahwa rakyat Indonesia itu sudah dirusak dengan sistem demokrasi yang kata Rizal Ramli, demokrasi ugal-ugalan. Bukan cuma demokrasi liberal, tapi demokrasi ugal-ugalan. Dulu Rizal Ramli menyebutnya demokrasi kita bergeser dari mulai demokrasi prosedural, administrasi ya, lalu demokrasi transaksional, beli membeli, kemudian terakhir demokrasi kriminal. Dan ini sudah masuk demokrasi kriminal, bukan cuma transaksional, beli membeli. Jadi kembali ke soal tadi lagi, bahwa pemilu bukan cuma sekedar tadi kampanye, ketemu konstituen, bagi-bagi segala macam, tapi juga bahkan bukan sekedar pencoblosan di bilik-bilik suara yang cuma berlangsung beberapa menit itu. Dan pemilu kemarin mengorbankan lebih dari 800 petugas pemilu itu meninggal misterius dan tidak ada pengusutan apalagi pertanggungjawabannya. Karena ada dokter yang mau melakukan forensik pun ditegur secara sangat keras oleh Kementerian Kesehatan waktu itu. Padahal sebelumnya di Banyuwangi ada berita 3 domba meninggal misterius saja dilakukan otopsi. Ini ada 800 lebih petugas KPPS meninggal secara misterius tanpa ada penyidikan, apalagi pertanggungjawaban. Upaya-upaya untuk mengungkap itu menghadapi tembok besar yang keras dan kejam ya. Luar biasa. Jadi dipenuhi dengan kecurangan. Belum lagi cerita soal kardus digembok. Anda bisa bayangkan ada adegan waktu itu yang cukup viral. Kardusnya digembok ya. Digembok tapi dengan tali plastik. Dan ketika gemboknya hilang, kunci anak gemboknya hilang, itu Masya Allah, dengan gampang orang sebetulnya pakai gunting, tali plastik itu tak putus. Tapi kebodohan luar biasa, ada adegan gemboknya digergaji dengan gergaji besi dengan effort yang lumayan serius dan cukup keras. Allahu Akbar ya. Sebelumnya juga ada di atasnya ini dari Akar Rumput. Ini tadi ada Akar Rumput juga ya. Akar Rumput ini menulis 2 kali ya. Pantau KPU sejak dini katanya ya. Sehebat apapun kalian kampanye, sebanyak apapun pendukung capresmu, penentu kemenangan pemilu itu KPU. Maka pantau dan awasi KPU. Betul banget. Sehebat apapun lah capres kita, jagoan kita, sehebat apapun, disambut di mana
mana-mana daerah dengan manusia bertumpah ruah. Bukan cuma ribuan, tapi puluhan ribu, bahkan ratusan ribu orang histeris. Bahkan pada pemilu 2014, 2019 kemarin, orang datang dengan membawa sumbangan. Nah, hebat kan? Membawa sumbangan, menyerahkan kepada capres idolanya, harapannya, segala macamnya. Duit berkarung-karung, berplastik-plastik. Saya sempat hadir di puncak acara di GBK waktu itu. Terharu juga gitu, luar biasa. Tapi akhirnya justru memang KPU yang menentukan. Nah, kalau satu lagi sebetulnya selain KPU yang diamankan adalah Bawaslu. Karena laporan-laporan kecurangan kepada Bawaslu yang judulnya Badan Pengawas Pemilu itu juga hilang di telan angin. Dan yang paling tragis ketika masalah ini dibawa ke MK sebagai pintu gerbang terakhir keadilan sebagai penjaga konstitusi, MK pun dengan berbagai dalih tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi KPU, Bawaslu, MK. Dan itu semua sekarang sudah dikuasai secara sangat efektif oleh kekuatan-kekuatan jahat yang sekarang memerintah. Oke, ada lagi. Bahkan kecurangan itu dimulai sebelum pemilu berlangsung, yaitu sejak dipilihnya anggota komisioner baik KPU maupun Bawaslu. Ini Hadi Sambodo menulis, yang pilih komisionernya siapa? Apakah komisioner yang dipilih adalah orang yang sudah teruji integritasnya? Kalau yang dipilih adalah orang yang sering bertindak tidak fair, bubarin kajian-kajian yang tidak sepaham dan lain-lain, kebiasaan tersebut pasti akan kebawa di KPU. Kita tahu bahwa yang dimaksud adalah Ketua KPU Hasyim Asyari yang dikenal adalah dari kelompok organisasi tertentu yang hobi membubarkan pengajian dan merasa paling NKRI. Tahu ya yang dimaksud ya. Nah, saudara sekalian, sebagai penutup saya ingin mengatakan kepada penonton Bang Edi Channel bahwa pergelaran demokrasi di Indonesia itu sudah lama menjadi cibiran ya. Di dalam negeri dikeluhkan, di luar negeri dicibirkan ya. Ada video pendek orang asing ya, kayaknya etnis dari Tionghoa, kalimat dengan bahasa Inggris. Dia bercerita tentang pemilu di negara-negara lain. Berapa cepat kita bisa mengetahui hasil pemilu di sebuah negara. Dia bilang di Amerika sekian jam, di ini sekian jam setelah pemilu. Tapi di Indonesia pemilu hasilnya bisa diketahui sebelum pemilu diselenggarakan. Nah, ini videonya nih. Which country in the world has the most effective election system? In Somalia, it takes 20 to 30 days for the election results to be made known. In America, within few hours after the election is over. In Indonesia, they know the result before election. Jadi gimana saudara sekalian? Menyakitkan sebetulnya, menyakitkan. Tapi apa bulat itu faktanya bahwa kecurangan tuh luar biasa, dan ini menunjukkan ambisi syahwat politik yang luar biasa. Dan siapa yang bisa melakukan itu? Tidak lain adalah kekuasaan. Hanya penguasa, kekuasaan yang bisa dan mampu melakukan itu karena mereka memiliki segala infrastruktur, segala sumber dana dan sumber daya. Ya, sementara orang-orang di luar lingkungan kekuasaan, kalaupun melakukan hal seperti itu, tentu sangat terbatas dalam skalanya, dalam masivitasnya. Tapi ini hanya bisa dilakukan oleh kekuasaan penguasa. Anda paham maksud saya ya? Nggak usah diajarin secara eksplisit. Oke, saya Edi Mulyadi untuk Indonesia. Salah. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Nggak salah juga ya. Oke lah, saya Edi Mulyadi dari FNN untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.